1 tahun berlalu sejak Rania ke Paris. 1 tahun pula, Vano menjalani logistik jarak jauh. Sebuah sistem yang absurd bagi logikanya yang dulu. Namun paling efektif, memelihara jiwanya yang kini telah direkoniliasi. Setiap minggu malam, tepat pukul 23 waktu Jakarta, mereka mengadakan meeting virtual di Zoom. Bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk urusan hati yang Vano masukkan dalam agenda resmi dengan judul Tinjauan Keseimbangan Emosional Harian. Panggilan video itu diisi dengan laporan status emosi, matriks kerinduan Vano, dan analisis filosofis tentang bagaimana cahaya Paris memengaruhi rona biru pada kanvas Rania, mendefinisikan cinta sebagai proyek berkelanjutan. Vano, si manusia angka, telah berubah drastis. Kini ia menggunakan logikanya bukan untuk membatasi emosi, tetapi untuk melayani estetika Rania dengan fondasi yang kokoh. Ia rutin mengirimkan analisis data tren seni Eropa, membandingkan museum dan sentimen analisis publik sebagai bahan bakar ide yang ia labeli asumsi logis untuk ledakan kreatif. Rania, yang dulunya adalah representasi total kekacauan indah, kini menjadi lebih terstruktur, mulai mencatat pengeluaran pigmennya dengan rinci dan menghitung persentase keefektifan warna. Mereka telah menemukan titik impas. Vano menjadi pelabuhan logis yang tenang bagi badai kekacauan Rania. Sementara Rania menjadi jangkar emosional bagi keteraturan Vano yang rentan. Namun, di balik keberhasilan logistik jarak jauh ini, Vano menyadari sistemnya memiliki satu cacat fatal. Sebuah bug emosional yang ia sebut defisit kehadiran fisik, yang menuntut penyelesaian segera. Defisit kehadiran fisik ini mulai menyerang Vano dengan intensitas yang menyakitkan. Gudang tua yang berdebu terasa semakin dingin dan hampa, dan panggilan video tidak bisa menggantikan kehangatan sentuhan Rania. 3 hari menjelang akhir kontrak Rania dengan Louvre, Vano menerima sehelai email beracun dari Tuan Haris, simbol dari logika korporat yang pernah ia tinggalkan. Tuan Haris menawarkan Vano posisi Chief Financial Officer CFO di perusahaan investasi baru yang lebih besar dan bergengsi, sebuah godaan untuk kembali ke kekuasaan yang bersih dari seni. Ini adalah kesempatan emasmu kembali ke dunia logika sejatimu, Vano. Tanpa seni, tanpa emosi, hanya angka nol murni yang tak bisa berbohong, tulis Haris. Ironisnya, tawaran menggiurkan ini datang pada saat yang krusial. Vano baru saja menerima surat resmi penggusuran gudang tua. Logika Vano yang lama berteriak, "Ambil pekerjaan itu! Gunakan gaji Sevo untuk membeli gedung baru yang permanen, stabil, dan terbebas dari ancaman likuidasi." Namun, logika yang telah dipupuk oleh Rania berbisik, "Jika kau kembali ke sana, kau akan menjual jiwamu yang telah kau tebus." Logika murni tanpa hati hanya akan menghasilkan kekosongan. Vano berada di persimpangan terakhir dan paling menentukan. Keputusan ini bukan lagi tentang uang atau Rania, melainkan tentang siapa Vano yang sebenarnya, tentang nilai apa yang akan ia pilih. Ia menelepon Rania, melanggar semua jadwal meeting resmi, tepat pukul 2 dini hari yang kelam di Jakarta. "Rania, gudang tua akan digusur, dan aku baru saja mendapat tawaran CFO dari Tuan Haris," kata Vano, menyampaikan 2 berita fatal itu tanpa basa-basi. Keheningan panjang menyambutnya. Rania terdengar tenang, seolah ia sudah mengkalkulasi skenario ini sejak lama. "Aku tahu kau akan mendapat tawaran itu, Vano. Logika pasarmu terlalu mahal untuk diabaikan," balas Rania, memuji sekaligus mengujinya. "Lalu, apa kalkulasimu? Haruskah aku mengambilnya?" "Kita bisa membeli bangunan baru, Rania," desak Vano, suara paniknya menyembunyikan ketakutan untuk mengambil keputusan irasional. Rania menghela napas panjang. "Vano, gudang tua adalah simbol kebangkitan kita. Jika kau kembali ke logika murni, simbol itu akan runtuh secara spiritual, bahkan di gedung yang baru sekalipun. Aku harus memikirkan laba. Kita butuh stabilitas finansial." Vano membela diri, merasakan dirinya yang lama kembali muncul. "Laba sejatimu bukan di spreadsheet yang dingin, Vano. Laba sejatimu adalah kemampuanmu untuk tersenyum saat melihat warna, bukan hanya deretan nol di rekening bank," potong Rania. "Aku tidak bisa kehilangan galeri Aurora, Rania." "Itu adalah labamu," teriak Vano. Frustrasinya mencapai puncak. "Galeri Aurora adalah kita, Vano, dan kita bisa ada di mana saja. Bahkan di jalanan Paris, di mana aku baru saja menerima perpanjangan kontrak untuk menjadi kurator utama. Selama 2 tahun penuh, Rania mengumumkan. Suaranya kini penuh kepastian. Vano terdiam,
terkejut dan terluka. Perpanjangan Louvre, 2 tahun di Paris. Itu adalah kepastian logika bagi Rania. Tetapi, ketidakpastian emosional bagi Vano. Kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Tanya Vano. Suaranya menjadi sangat pelan. Nada terluka itu merobek lapisan logisnya. Karena aku ingin melihat kalkulasimu, Vano. Aku ingin melihat Vano yang mana yang akan menjawab tawaran Tuan Haris. Rania menjelaskan. Jika kau memilih logika murni, aku akan memilih Lovera dan meneruskan estetikaku tanpamu. Jeda komunikasi itu terasa seperti garis pemisah yang tajam. Hidup Vano bergantung pada keputusan tunggal yang akan ia ambil. Ia menatap keluar jendela gudang tua yang berdebu, melihat keindahan cahaya pagi yang tak terukur. Logika barunya memberinya jawaban yang paling irasional dan sekaligus paling benar. Kehilangan keindahan itu adalah kerugian yang lebih besar daripada kehilangan semua uang di dunia. Aku menolak tawaran Tuan Haris, kata Vano, suaranya mantap. Aku tidak butuh logika yang mematikan hatiku lagi. Aku hanya butuh logika yang melayani kita. Logika yang hidup. Rania menghela napas lega di ujung telepon. Ia tersenyum penuh kemenangan dan rasa syukur. Kau memilih estetika di atas etika korporat. Vano, itu adalah keputusan paling berani dan paling logis yang pernah kau buat, pujinya. Lalu, bagaimana denganmu? 2 tahun di Paris. Bagaimana kalkulasi logistik jarak jauh kita selanjutnya? Tanya Vano, kembali ke mode analis. Rania tertawa. Kalkulasinya salah. Analis logistiku. Aku sudah mengajukan pengunduran diri dari Louvre pagi ini. Vano terkejut. Apa? Tapi kenapa? Itu adalah puncak ambisimu, Rania. Karena aku menyadari, puncak dari estetikaku bukanlah pengakuan museum, melainkan di kanvas yang sempurna yang harus kuselesaikan. Balas Rania. Kanvas yang sempurna? Lukisan sketsa yang kau tinggalkan itu? Vano bertanya. Ya, kanvas yang sempurna, yang kupeluk, yang selalu menghitung semua kekuranganku sebagai kelebihan yang harus dilindungi. Dan kanvas itu ada di sampingku. Bukan ribuan kilometer jauhnya. Vano. Rania menjelaskan bahwa ia akan kembali dalam 2 hari ke depan, mengurus kepindahan final, dan mengemas semua perlengkapan seni. Aku punya visi baru untuk kita, Vano. Visi untuk galeri Aurora yang nomaden, yang bergerak. Kata Rania, matanya memancarkan gairah. Nomaden, tidak stabil, tidak terstruktur, itu adalah definisi risiko logistik tertinggi. Vano mulai merasa cemas. Kita akan menjual gudang tua itu dan menggunakan semua uangnya untuk membeli sebuah karavan tua yang besar. Rania memaparkan idenya. Kita akan mengubah karavan itu menjadi galeri bergerak, mobil galeri. Kita akan membawa seni ke kota-kota kecil, ke tempat yang tidak pernah tersentuh oleh etika korporat Jakarta. Vano membayangkan risiko logistik yang mengerikan, biaya bahan bakar yang melambung, kerusakan karavan, dan laba yang tidak menentu. Itu adalah rencana paling irasional, paling tidak stabil, dan paling tidak menguntungkan yang pernah ia dengar. Namun, pada saat yang sama, itu adalah rencana yang paling Rania, paling jujur, dan paling indah. Bagaimana dengan spreadsheet dan laporan keuangannya? Siapa yang akan mengurus administrasi dan perizinan? Tanya Vano, mencari satu titik pijakan logika yang familiar. Kau akan mengurusnya, analis logistiku. Kau akan memastikan galeri nomaden kita berjalan di atas logika yang paling akurat. Sementara aku mengisi setiap kilometer perjalanannya dengan jiwa dan estetika. Tantang Rania. Vano terdiam lama, membiarkan ide gila tentang karavan dan jalanan tak terduga itu meresap ke dalam dirinya. Ia tersenyum senyum lebar, tulus, yang datang dari hati yang telah direkoniliasi. Kirimkan aku rencana perjalananmu, Rania, segera. Aku akan membuatkan kalkulasi biaya bensin, depresiasi aset karavan, dan proyeksi laba per kilometer. Jawab Vano. Menerima takdir barunya sebagai analis galeri nomaden. 2 hari kemudian, Vano berdiri di gerbang kedatangan bandara, menunggu Rania. Ia tidak membawa laporan atau spreadsheet apapun. Ia hanya membawa dirinya yang baru. Dirinya yang tenang dan mampu menerima bahwa ketidakpastian adalah variabel yang paling indah dalam hidup. Rania muncul dari kerumunan, membawa tas kanvas dan topi lebar. Ia berlari ke arah Vano. Wajahnya berseri-seri. Vano memeluknya dengan erat. Pelukan itu terasa seperti titik impas absolut, di mana logika dan cinta bertemu dan menyatu. Aku merindukanmu, analis logistikku, bisik Rania di telinganya. Aku juga merindukanmu, estetika irasionalku,
balas Vano, menggunakan bahasa yang hanya mereka berdua pahami. Mereka kembali ke gudang tua untuk terakhir kalinya. Rania mengeluarkan satu barang berharga dari tas tangannya. Itu adalah lukisan sketsa Vano yang dulu ia tinggalkan. Dengan garis biru dingin, logika yang mendominasi. Namun, kini lukisan itu sudah tidak lagi sama. Rania telah menyempurnakannya. Ia menimpakan warna merah hangat, emas, dan sapuan oker di atas garis biru dingin itu. Ia tidak menghapus logika Vano. Ia justru merangkulnya. Ia mengisi setiap celah logika itu dengan keindahan dan kehangatan emosi. Lukisan itu kini adalah representasi visual yang abadi dari hubungan mereka. Sebuah kalkulasi rumit yang disempurnakan oleh hati. Ini adalah kanvas yang sempurna, Vano, kata Rania. Garis biru itu adalah logika, fondasi yang kokoh. Dan garis merah emas ini adalah cinta. Keduanya harus saling mengisi dan mendukung. Jelas, Rania. Ini adalah titik impas absolut, Vano menyimpulkan. Setelah itu, mereka menjual gudang tua itu dan menggunakan likuidasi aset mati untuk membeli karavan tua yang besar. Vano merombaknya dengan perhitungan desain struktural yang paling akurat, memasang suspensi kuat dan GPS tracker, memastikan galeri nomaden mereka stabil secara logika. Rania mengubah interiornya, melukis dindingnya dengan warna-warna berani, memberinya jiwa estetika yang hidup. Galeri Aurora Nomadon diluncurkan tepat pada malam bulan purnama. Vano mengenakan kemeja yang kini sedikit kusut, duduk di kursi pengemudi. Di sampingnya Rania memegang peta kuno, yang di atasnya ia tandai rute dengan coretan cat merah. Mereka menatap peta itu, yang menunjukkan jalan panjang dan tidak pasti menuju kota-kota kecil dan desa-desa terpencil. Risiko perjalanan ini 75% kecelakaan dan 90% laba tidak terjamin, kata Vano. Rania meraih tangannya, dan 100% laba emosional. Vano, itu adalah laba yang paling berharga dan tak terukur. Vano mengangguk. Ia memutar kunci kontak. Mesin karavan tua itu menderu, berjanji pada sebuah petualangan baru. Mereka melaju keluar dari Jakarta, meninggalkan jejak logika dan estetika mereka yang berpadu. Vano kini adalah analis logistik nomaden, menjaga keselamatan mimpi mereka. Rania adalah kurator nomaden, membawa keindahan dan kekacauan yang menyehatkan ke setiap sudut negeri yang mereka lewati. Di kursi belakang galeri nomaden, lukisan kanvas yang sempurna tergantung dengan kokoh. Lukisan itu menjadi simbol abadi. Logika adalah fondasi yang wajib ada, dan cinta adalah keindahan yang mengisi fondasi tersebut. Mereka telah menemukan keseimbangan abadi, di mana logika menjadi mitra yang setia bagi emosi dan estetika. Kisah Vano dan Rania adalah kisah tentang pencarian kebenaran sejati di tengah kekacauan hidup. Kebenaran yang bukan terletak pada kepastian angka 0, melainkan pada ketidakpastian keindahan yang tak terhingga. Mereka telah mencapai titik impas. Tidak ada lagi utang masa lalu yang harus dibayar. Hanya ada laba hati yang terus-menerus berlipat ganda, tanpa perlu dihitung. Vano menyalakan musik pop yang bersemangat. Sebuah anomali yang disambut tawa Rania. Apakah kau sudah bahagia, Vano? Secara rasional, tanya Rania. Vano tersenyum, menatap lurus ke jalanan yang luas di hadapan mereka. Aku bahagia, Rania. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak perlu menghitungnya untuk mempercayainya. Jawabnya tulus. Rania bersandar di bahunya, menikmati deru mesin yang membawa mereka menjauh dari hiruk-pikuk logika korporat Jakarta. Di kejauhan, matahari terbit, memancarkan warna-warna emas, merah, dan biru. Warna-warna yang sama di kanvas yang sempurna. Mereka berdua tahu, hidup mereka yang baru akan penuh risiko, penuh perhitungan logistik, dan penuh keindahan. Sebuah perjalanan panjang telah menanti, di mana setiap kilometer adalah babak baru, dan setiap senyuman Rania adalah laba yang paling tinggi. Logika dan cinta, akhirnya, menemukan resolusi abadi mereka. Titik impas absolut, di jalanan yang sepi. Vin, terima kasih telah mendengarkan novel cinta dan logika hingga tuntas. Jangan lupa like, share, subscribe untuk konten menarik lainnya.